melakukan riset untuk gelar masternya. No aja. Meja. Maksudnya jalan. Kan aja lo urusin. Kok ada orang bisa bercinta dengan imajinasi? Robert, bertahanlah Robert. Memangnya sampai sebegitunya ya Bu ya? Lebih dari itu. Kamu main sama gua? Ayo. Penyanyi jazz misalnya ya, suaranya itu keserak-serak basah ya. Ya. Kering-kering basah ya kan, halus-halus basah. Aku kalau denger suara jebal-jebur orang mandi terangsang no. Nah jangan-jangan kalau ikan lagi pada berenang jebal-jebur, gue jadi ikut juga terangsang. Kita usir sapi betina itu. Ini hati-hati kalau bicara. Namanya itu adalah sapi. Saya aman. Bapak masih kuat dorong deh. Sudah jelatik, kelinci pula. Sudah cantik, wangi pula. Wow, cuplikan film yang sangat menarik. Kira-kira apakah teman-teman tahu apa judul dari film ini? Ya, judul film ini adalah Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi. Ini adalah sebuah film drama komedi yang rilis pada bulan Juli tahun 2019 lalu. Nah, tapi apakah teman-teman tahu bahwa film ini diangkat dari sebuah cerpen? Ya, sahabat sastra, selamat datang kembali di program Bincang Sastra, sebuah program persembahan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan memberikan informasi seputar kesastraan untuk sahabat sastra semua. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang film yang berjudul Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi ini, saat ini kita akan sama-sama ngobrol dengan sutradara, penulis skenario, sekaligus produser dari film ini, yakni Bang John Derantau yang saat ini sudah ada di sebelah saya. Halo Bang John, apa kabar? Baik. Senang banget hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol langsung dengan Bang John. Tadi udah disebut ya Bang, bener ya Bang, sutradara, penulis skenario, dan juga produser dari Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi. Ya, 3 profesi diborong. Diborong jadi satu tuh ya, langsung untuk satu film ini. Ya. Oke, kenapa akhirnya tertarik untuk mengangkat cerpen ini menjadi sebuah film layar lebar Bang John? Satu, kenapa saya tertarik mengangkat Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi? Karena satu, ya ada 3 alasan sebenarnya. Satu, karena Seno Gumira Aji Dharma adalah idola saya dalam penulisan cerita pendek semenjak saya kuliah. Saya ngikutin Mas Seno itu dari mulai cerita yang cuma ada di kamar tok, judulnya Manusia Kamar, yang sebelum lockdown terjadi seperti sekarang gitu. Mas Seno sudah menggambarkan bagaimana tahun 80-an itu seorang manusia yang tidak mau lagi bersosialisasi dengan masyarakat, lalu kemudian dia hidup cuma di dalam kamar, dan semua pekerjaan, semua aktivitas, dan semua termasuk makan, berbisnis, bergaul, semuanya dilakukan lewat media internet dan komputer gitu. Dan buat saya imajinasi yang luar biasa dari seorang Mas Seno untuk kemudian menggambarkannya seperti yang terjadi sekarang. Nah, itu yang membuat saya tertarik pertama. Yang kedua, karena saya melihat Mas Seno itu adalah orang yang selalu berkutat dalam dunia imajinasi gitu. Jadi berbicara tentang Seno Gumira Aji Dharma buat saya adalah berbicara tentang imajinasi orang Indonesia gitu. Yang ketiga, karena karya sastra. Jadi ada 3, 1 karena faktor Seno, 2 karena imajinasi, ketiga karya sastra. Nah, kenapa dilarang menyanyi? Karena 1, faktor imajinasi antara kesenjangan sosial yang begitu besar di negara ini. Saya lihat responsibility-nya adalah pas kayaknya ya gitu, tentang kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin itu begitu kentara, lalu kemudian antara mayoriti dan minoritas menjadi sesuatu yang
hangat di negeri ini gitu. Lalu kemudian persoalan ras menjadi sesuatu yang penting, dan rasisme itu menjadi penting, sehingga kemudian spirit primordial ini muncul menjadi spirit pemecah belah gitu ya, sehingga apa yang dilakukan oleh pihak Belanda di zaman Nederland Indi dulu itu dilakukan lagi oleh orang-orang sekarang untuk merebut kekuasaan. Para penguasa saling berebut untuk kemudian memecah belah persatuan lewat perbedaan suku, ras, dan juga agama gitu. Nah, kepentingan-kepentingan ini yang dilakukan oleh manusia sekarang untuk kemudian merusak strata kehidupan yang sangat kuat di bawah ideologi bangsa yang bernama Pancasila itu gitu. Terus aspek keindonesiaan lagi yang paling kuat di dalam itu adalah karena dia berbicara tentang manusia-manusia pinggiran yang dilihat oleh manusia-manusia kelas atas gitu. Ya, orang atas yang selama ini merasakan bahwa orang-orang bawah itu adalah kumuh dan kotor. Tapi setelah mereka hidup di dalamnya, dia mendapatkan sesuatu yang berbeda, bahwa inilah sebenarnya kehidupan yang nyata. Ketika sebuah kejadian terjadi di satu rumah karena tinggalnya di dalam gang dengan berbagai macam suku dan spirit primordial tadi gitu, maka seluruh orang yang ada di kampung itu tahu. Artinya kehidupan sosialnya sangat begitu erat gitu. Erat. Berbeda, berbanding terbalik ketika dia hidup menjadi sangat individualis pada saat dia berada di dalam sebuah apartemen. Yang selama ini tidak pernah dia rasakan adalah kepekaan atau interaksi yang dilakukan oleh tetangga sebelahnya dengan apa yang terjadi di dalam kehidupannya mereka. Artinya itulah sebenarnya yang hilang dari masyarakat ini, bahwa kepedulian satu sama lain di antara berbagai macam suku, berbagai macam manusia sebagai manusia untuk saling peduli satu sama lain, bahwa manusia itu tidak bisa hidup secara individu, tapi dia bisa hidup di dalam sebuah sistem kemasyarakatan yang kuat, yang kemudian saling kenal satu sama lain gitu. Jadi kenapa dilarang menyanyi di kamar mandi itu saya ambil banyak background tersembunyi yang saya rindu tentang spirit keindonesiaan gitu. Sebenarnya selain dilarang menyanyi di kamar mandi ini, Bang John kan juga sudah pernah mengangkat dari karya-karya yang lain juga gitu ya. Di antaranya ada Denias, Senandung di Atas Awan. Itu waktu itu saya juga masih usia kanak-kanak, jadi saya menontonnya waktu itu sangat senang sekali menonton film Denias. Kemudian juga sempat ada Semesta Mendukung. Nah, apa yang menjadi pertimbangan dari Bang John waktu memilih karya-karya itu tadi? Mungkin selain yang sudah disebutkan tadi yang terkait dengan dilarang menyanyi di kamar mandi. Saya itu orang yang selalu keluar dari zona nyaman sebenarnya. Karena seorang seniman setiap saat dia harus keluar dari zona nyaman. Zona nyaman itu adalah dia tidak boleh hanyut atau selalu larut dalam kesuksesan yang pernah dia bikin gitu. Contoh, ketika sebuah film horor meledak, pada saat itu waktu Denias mau saya bikin, pada saat itu film yang meledak itu adalah film Jalangkung. Oh iya, Jalangkung, karya Rizal Mantovani dan Joseph Purnomo kalau nggak salah, yang dibikin cuma dengan low budget tapi sangat respon penontonnya sangat luar biasa. Itu 2 tahun sebelumnya sepertinya ya kalau nggak salah. Dan itu kemudian berakibat nggak lama kemudian muncul lagi satu film tahun 2000-an awal itu, judulnya Ada Apa Dengan Cinta. Oh iya, itu 2002 sangat meledak. Akhirnya inilah embrio yang mengangkat film Indonesia kembali bergeliat. Nah, Mestakung adalah kelanjutan dari itu sebenarnya, karena si
tokoh yang ada di Denias itu adalah tokoh yang kemudian menjadi salah satu tim pengajar di sekolahnya Yohanes Surya, yang juga mengajar anak-anak yang menang Olimpiade Fisika dan punya prestasi internasional sangat luar biasa, anak-anak muda Indonesia yang harus diketahui oleh masyarakat kita gitu. Dan film-film seperti inilah film-film yang melawan sistem, yang keluar dari zona nyaman, yang keluar dari zona mainstream, yang kemudian saya selalu bikin tren sendiri gitu. Tren ini sesudah itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, maka saya akan tinggalin, saya akan bikin lagi yang lain, saya akan bikin lagi yang lain. Karena seorang seniman tugasnya adalah membuat sesuatu yang baru, menjadi seorang pionir, dan tidak boleh menjadi seorang pengekor. Baik, Bang Yon, kalau misalnya kita bicara tentang ekranisasi atau alih wahana, bagaimana prosesnya, itu sebenarnya apakah ada perbedaannya antara film yang dibuat atau dialihwahanakan dari karya sastra yang sudah ada dengan film yang memang naskahnya ditulis untuk film tersebut, gitu Pak? Pasti banyak perbedaan ya. Alihwahana adalah dua hal dari dua medium yang berbeda. Contoh ketika kita angkat karya dari medium novel atau cerpen, maka imajinasi dan sutradara dan pengadeganan itu ada di dalam kepala pembacanya masing-masing. Bagaimana bayangannya, bagaimana visualnya, itu cuma pembaca yang bisa merasakan, karena dia cuma larut dari rangkaian kata-kata yang berkembang menjadi sebuah bentuk adegan di kepala pembacanya masing-masing. Ketika dia dialihwahanakan, baik dia menjadi teater atau menjadi film, itu dua hal yang sangat berbeda. Dan dia menjadi dua karya yang juga berbeda, tidak sama. Jadi kayak cerpen dilarang menyanyi di kamar mandi, ketika saya angkat menjadi sebuah film, maka cerpennya sendiri adalah karya berbeda, filmnya juga menjadi karya yang berbeda. Ini dua kutub yang berbeda, dua medium yang berbeda, dua hal yang juga menyikapinya juga sangat berbeda gitu. Jadi tetap menjadi dua karya yang sendiri-sendiri gitu ya? Iya, jadi banyak begini. Ketika contoh yang terbaru aja, Gundala Putra Petir. Iya. Itu di dalam komiknya Pak Hasmi itu membuat Gundala adalah seorang ilmuwan, tapi di dalam filmnya oleh si kreatornya dibuat menjadi seorang satpam, gitu. Lalu kemudian pakaiannya itu adalah didapat dari Dewa Petir, yang ketika dia kecewa dan putus cinta, dia berlari di tengah-tengah badai lalu disambar oleh petir. Pada saat dia disambar petir, maka Dewa Petir ini yang memang merindukan dia, seorang anak laki-laki yang kemudian diberikan ke tanggung jawab untuk menjadi seorang superhero. Nah, apakah Gundala di komiknya dengan Gundala di filmnya berbeda? Iya. Jadi dua hal yang berbeda, banyak pengurangan, banyak penambahan sesuai kapasiti dan sesuai kebutuhan apa yang pengen ditampilkan oleh sang kreator ketika dia mengadaptasi dari satu medium menjadi medium yang dia tekuni sekarang ini. Nah, dalam hal ini adalah film. Contoh satu lagi adalah Dilarang Menyanyi Kamar Mandi. Itu Mas Eno cuma berbicara tentang sekelompok manusia yang terdesak oleh sebuah mayoriti orang-orang yang menuduh karena kesalahan yang tidak pernah dia lakukan lalu dituduhkan kepada dia. Nah, tugas saya adalah kemudian merealisasikannya menjadi konkret tentang keindonesiaan dari berbagai macam suku, berbagai macam profesi, berbagai macam ini, lalu kemudian persoalannya dia adalah kemudian melakukan sebuah tesis dan segala macam untuk kemudian dia menjadi konkret dan menjadi lebih enak disajikan gitu. Jadi alihwahana adalah sebuah cara
untuk mengadaptasi sebuah karya dari medium tertentu ke medium yang lain yang di dalamnya pasti ada pengurangan, pasti ada penambahan, dan pasti ada penyesuaian untuk menjadi sesuai dengan keinginan atau sudut pandang si kreator. Jadi dia adalah dua karya yang berbeda dari sumber yang sama gitu. Apakah ada tantangan tersendiri nih Bang, kalau misalnya mengalihwahanakan dari karya sastra terus kemudian menjadi film? Ya pasti banyak tantangannya. Salah satu adalah tantangannya itu yang paling sering terjadi adalah bagaimana ketika dialihwahanakan, yang dihadapin oleh si kreator film ini dalam hal ini adalah penulis skenario dan sutradara adalah ketidakpuasan dari si pengarang cerita. Bahwa banyak sekali terjadi bahwa film itu bukan karya saya, kata pengarangnya, karena karya saya nggak seperti itu. Jadi tantangan pertama adalah pengarangnya sendiri, ketidakpuasan dari pengarang. Jadi bisa jadi juga pengakuan bahwa karya ini adalah karya dari pengarangnya sendiri bisa menjadi tidak diakui. Yang kedua adalah tantangan terbesarnya adalah ketika novel ini atau sastra ini bestseller atau menjadi satu karya yang dekat dengan masyarakat, maka yang menjadi tantangan adalah bisa nggak seorang kreator meluluh lantakkan apa yang ada dalam bayangan masyarakat itu menjadi sesuatu yang membuat para pembaca yang udah punya imajinasinya sendiri tiba-tiba menjadi wow, ini sesuatu yang keren gitu. Buat saya, ketika Anda menonton karya alihwahana, maka lupakanlah sumber sebelumnya, sehingga tidak mendapatkan kekecewaan, karena pada dasarnya karya yang dialihwahanakan itu akan menjadi dua karya yang pasti berbeda. Jadi ini pesan buat penonton ya, yang akan yang mungkin sebelumnya sudah pernah membaca karya sastranya, lalu kemudian akan menonton film yang merupakan hasil ekranisasi dari karya sastra tersebut, untuk tidak punya apa ya, ekspektasi gitu mungkin ya Bang ya? Ya, ekspektasi dari ekranisasi ini kan penting, karena ketika karya sastra dialihwahanakan menjadi karya film, maka dia akan menjadi dua karya yang berbeda. Ternyata kita sudah sampai di pertanyaan terakhir nih Bang John. Ya. Apa pesan Bang John untuk para sineas, untuk para tadi istilahnya adalah seniman film gitu ya Bang ya, yang mungkin akan melakukan ekranisasi juga atau alihwahana dari karya sastra untuk kemudian dijadikan sebuah film? Apa yang disampaikan oleh Bang John? Kalau saya buat kaki lima, saya nggak perlu nyampein itu karena pedagang ya, di luar bagian saya itu pilihan mereka sendiri gitu, nggak apa-apa. Saya tidak menyalahkan orang karena setiap orang punya hak untuk menentukan hidupnya. Tapi buat teman-teman yang mengambil jalur bahwa orang yang berjuang untuk selalu menghidupkan bahwa sinema Indonesia adalah bagian dari sinema dunia, artinya carilah sesuatu yang penting dan sesuatu yang value-nya tinggi untuk berguna buat orang banyak. Dalam arti nilai-nilai yang dikandung oleh karya-karya sastra ini itu yang harus dilihat secara mendalam oleh para seniman film, untuk kemudian dia bisa mewujudkannya menjadi sinema yang kemudian bisa ditonton oleh masyarakat dunia gitu. Bahwa karya sastra Indonesia itu pun juga sangat banyak yang mendunia, bahkan kita juga sering mendapatkan penghargaan di Ramon Magsaysay ya, lalu kemudian juga berapa kali Pramudia itu juga dinobatkan menjadi salah satu kandidat peraih Nobel, dan lalu kemudian banyak sekali karya-karya sastra yang sangat dalam nilainya, dan itu yang harus dilihat oleh para pembuat film serius, pembuat film yang bisa menghadirkan sesuatu yang sederhana tapi penting buat orang banyak. Bikinlah sesuatu yang menurut orang lain biasa,
sesuatu yang sering kita lihat, tapi kadang-kadang luput dari perhatian. Tapi kadang-kadang kalau kita memberikan nilai atau memberikan sesuatu yang dalam dari perenungan yang selalu kita lihat yang biasa itu, dia akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi ide itu bisa dari mana saja, ide itu bisa diambil, bisa dari keseharian di mana aja, dan itu bagaimana kita melakukan sentuhan yang dalam sehingga dia menjadi sesuatu yang tidak gampangan, tapi menjadi sesuatu yang dalam gitu. Itulah yang dilahirkan dari empati itu tadi ya Bang ya. Ya sepertinya tidak perlu saya simpulkan lagi karena sudah sangat kuat pesan yang disampaikan oleh Bang John. Dan semoga sahabat sastra juga mau dan terus terpacu untuk berkarya, untuk terus mengembangkan film di Indonesia yang kalau tadi katanya Bang John harus dirasakan bahwa film Indonesia juga bagian dari film dunia gitu ya Bang John ya. Ya sahabat sastra, demikianlah bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Setelah ini, untuk menutup perjumpaan kita akan sama-sama menonton cuplikan dari Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi karya Bang John. Semoga apa yang kita perbincangkan pada kesempatan kali ini bisa terus memicu semangat kita untuk terus berkarya dan juga mengapresiasi karya sastra di Indonesia. Sampai jumpa lagi di Bincang Sastra selanjutnya. Dia sedang melakukan riset untuk gelar masternya. No aja. Meja. Maksudnya jangan. Kan aja lo urusin. Kok ada orang bisa bercinta dengan imajinasi? Robert, bertahanlah Robert. Memangnya sampai sebegitunya ya Bu ya? Lebih dari itu. Mau main sama gua? Ayo. Penyanyi jazz misalnya ya, suaranya itu keserak-serak basah ya. Kering-kering basah ya kan, halus-halus kasar. Aku kalau denger suara jebal-jebur orang mandi terangsang no. Nah jangan-jangan kalau ikan lagi pada berenang jebal-jebur, gue jadi ikut juga terangsang. Kita usir sapi betina itu. Ini hati-hati kalau bicara. Namanya itu adalah sapi. Saya aman. Bapak masih kuat dorong deh. Sudah jelatik, kelinci pula. Sudah cantik, wangi pula.